Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Dan begitu banyak nikmat yang Allah berikan sehingga nikmat-nikmat tersebut tidak bisa kita hitung dan tidak akan bisa kita menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana lazalumun kafar." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia adalah seorang yang sangat zalim, yaitu sangat selalu melakukan perbuatan zalim dan juga selalu kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi atas seluruh nikmat-Nya. Sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Dan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar adalah seorang hamba bisa selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya itu mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan sesuatu yang paling Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka atau atas dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada yang aku wajibkan atasnya. Dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa pada malam hari ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan duduk di majelis ilmu. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, semoga apa yang kita lakukan sekarang ini termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Allahumma amin. Termasuk kesyukuran yang harus kita syukuri bahwasanya kita kembali bisa duduk bersama
di sini di dalam majelis ilmu syar'i setelah kita menyelesaikan kitab kita yaitu Tambihat ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat. Dan insyaallah taala pada hari ini hari Ahad malam tanggal 10 Jumadal Ula 1431 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 25 April 2010 Masehi, kita akan membaca sebuah kitab yang insyaallah taala sangat bermanfaat bagi kita dan bagi kaum muslimin, yang diberikan judul oleh pengarangnya Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama', yang sudah diterjemahkan dan dicetak beberapa kali dalam bahasa Indonesia, bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mempelajari kitab kita ini, saya ingin seperti biasa di awal pertemuan, maka perlu kiranya untuk mengingatkan bahwasanya kita ini sekarang lagi menuntut ilmu, dan menuntut ilmu kita mengharapkan pahala darinya. Dan setiap amal ibadah yang diinginkan pahala dari amalan tersebut, maka itu adalah dikategorikan sebagai ibadah. Dan ibadah diharuskan di dalamnya terdapat dua syarat sehingga ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang paling utama yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas artinya mengerjakan amalan tersebut murni 100% untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada 1 atau 0,001% pun untuk sekian untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan perumpamaan ikhlas bisa kita ambilkan dari analogi yang disebutkan oleh Al-Qur'an di dalam surat An-Nahl ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innalakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin." Artinya, dan sesungguhnya di dalam binatang-binatang ternak terdapat pelajaran bagi kalian. Nusqikum mimma fi butuniha. Kami memberikan minuman kepada kalian apa yang ada di dalam binatang-binatang ternak tersebut. Min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Yang mana minuman tersebut keluar dari antara dua sesuatu, yaitu antara kotoran dan darah. Dan yang keluar adalah susu. Coba kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan ini, kita perhatikan keadaan nyatanya. Susu ketika keluar dari puting susu binatang ternak, maka tidak akan tercampur sedikit pun. Walau 0,00 sekian persen pun tidak akan tercampur baik dengan darah atau dengan kotoran. Maka kalau sudah tidak tercampur, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tadi di dalam surat Al-Nahl ayat 66, khalisan sa'igan lisyaribin, murni, susu yang murni. Kalau sudah murni sa'igan lisyaribin, maka cocok untuk diminum. Ketika susu tersebut benar-benar murni 100% susu, tidak tercampur dengan satu apapun, maka dia sa'il, yaitu cocok untuk diminum. Seperti itu pula ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau benar-benar murni 100%, maka itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi kalau seandainya ibadah tersebut sudah tercampur niatnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal ibadah tersebut. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Ana aghnas syurakai anisyirik, man amila amalan fihi asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkan." Aku sangat tidak menyukai atau sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang melakukan amal ibadah, dia menyekutukanku di dalamnya, maka aku tinggalkan amalannya dan sekutunya. Ini yang pertama. Jadi ketika ibu-ibu duduk di majelis ilmu ini, kita semua duduk di majelis ilmu ini, maka perbaikilah niat kita, perbaharui niat kita, yaitu untuk ikhlas benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, beliau pernah berkata, "Talabul ilmi la ya'diluhu syai'." Menuntut ilmu tidak ada yang menandinginya dengan sesuatu apapun. In sahhatin niyah, jika niatnya itu benar. Kemudian beliau mengatakan, ketika beliau ditanya bagaimana sampai menuntut ilmu itu benar niatnya, kata beliau, "Antanwiya fi nafsika raf'al jahli an nafsika wa an ghairi." Berniat di dalam dirimu untuk mengangkat kebodohan di dalam dirimu dan di dalam diri orang lain. Kemudian Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menambahkan, wa an tanwiya nusrata dinik, dan berniat untuk membantu, menolong agama ini, memperjuangkan agama ini. Dengan 3 niatan inilah maka kita akan ikhlas dalam menuntut ilmu syar'i. Dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya apa yang kita kerjakan sekarang ini tidak ada tandingannya. Karena orang yang berilmu tidak akan bisa disamakan dengan orang yang tidak berilmu dari sisi apapun. Coba perhatikan surat Az-Zumar ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Syekh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau di dalam kitab beliau Tafsir Sa'di atau yang dikenal dengan Taisir Karimir Rahman, beliau mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun." Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang yang mengetahui rabbahum wa ya'lamuna dinahu syar'i wa dinahu jazai, yang mengetahui tentang Rabbnya dan yang mengetahui tentang agamanya yang sesuai dengan syariat dan tentang ajaran agamanya yang berupa pahala, wa ma lahu fi dzalika minal asrar wal hikam, dan apa saja yang ada di dalam agama tersebut yang berupa rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah, walladzina la ya'lamun, dibandingkan dengan orang yang tidak mengetahui sama sekali akan hal tersebut. La yastawi haula'i wala haula, maka orang yang mengetahui ini tidak akan sama dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Kama, coba perhatikan, ini baik sekali beliau mengatakan, orang yang mengetahui tidak akan sama dengan orang yang tidak mengetahui. Sebagaimana kata beliau, la yastawil lail wan nahar, sebagaimana tidak akan pernah sama malam dengan siang, wadhiya wadzalam, dan sebagaimana tidak akan pernah sama cahaya dengan kegelapan, wal ma'u wan nar, dan tidak akan pernah sama api dengan air. Ini sangat baik sekali perkataan ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu diingat bahwasanya menuntut ilmu syar'i adalah merupakan hak ibu-ibu dan merupakan kewajiban seorang yang mengajarkan, baik itu ustadz, guru ataupun kiai ataupun yang berkompeten di dalamnya untuk mengajarkan ilmu. Mereka mempunyai kewajiban untuk mengkhususkan hari mereka bagi para akhwat atau ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Seorang wanita
datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, dhahaba ar-rijalu bihaditsik. Kemudian wanita ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki senantiasa mendengar akan hadis-hadismu. Faj'al lana min nafsik. Maka jadikanlah untuk kami dari waktumu engkau mengajarkan kami. Yauman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Suatu hari kami mendatangi engkau. Di dalam hari tersebut engkau mengajari kami dari apa-apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ijtami'na fi yaumi kadza wa kadza, fi makani kadza wa kadza. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpullah kalian pada hari ini dan ini, dan di tempat ini dan ini. Kemudian fajtama'na fa'atahunna, lalu mereka pun berkumpul dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi mereka. Fa'atahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna mimma 'allamahu Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada wanita-wanita tersebut dari apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersabda, ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma minkum imra'atun tuqaddimu baina yadayha min waladiha thalathatan illa kana laha hijaban minan nar. Tidak ada dari kalian wahai para wanita seorang pun yang ditinggal mati oleh 3 anaknya illa kana laha hijaban minan nar, kecuali anak-anak tersebut akan menjadi dinding bagi dia dari api neraka, akan menjadi hijab bagi dia dari api neraka. Kemudian ada seorang wanita bertanya, ya Rasulullah, isnain, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau seandainya yang ditinggal itu 2 saja, 2 orang saja? Fa'adatha marratain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wasnaini wasnaini wasnain. Kalau ditinggal 2 pun akan seperti itu, kalau ditinggal 2 pun akan seperti itu, kalau ditinggal 2 pun akan seperti itu. Nah, ini menunjukkan para ibu-ibu dan akhwat rahimanillah wa iyyakum, bahwasanya termasuk hak ibu-ibu adalah mendapatkan pengajaran khusus bagi wanita tentang ilmu syar'i. Dan ketahuilah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu anha pernah memuji wanita-wanita kaum Ansar. Ketika seorang wanita yaitu Asma bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang an-ghuslil mahid, tentang mandinya seorang wanita yang kena haid, bagaimana tata cara mandinya. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setelah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha berkata, ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yakun yamna'uhunnal haya an yatafaqahna fid din. Artinya, sebaik-baik wanita adalah wanita kaum Madinah atau wanita-wanita penduduk kota Madinah. Kemaluan atau sifat malu tidak menghalangi mereka untuk belajar, untuk mengembangkan diri mereka di dalam agama. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muncullah dari perkataan Aisyah seperti ini, akhirnya beliau pun termasuk wanita yang benar-benar memiliki keilmuan yang sangat tinggi, sebagaimana seorang ahli hadis yaitu Imam Az-Zuhri rahimahullah, beliau pernah
menceritakan tentang Aisyah. Kata beliau, "Lau jama'a ilmu Aisyah ila jami' ilmi azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ilmi jami'in nisa, lakana ilmu Aisyah afdala." Artinya, kalau seandainya dikumpulkan ilmu Aisyah dibanding dengan ilmu seluruh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dibanding dan dikumpulkan dengan seluruh ilmu wanita-wanita yang ada di dunia, maka niscaya ilmu Aisyah lebih daripada ilmu seluruh wanita tersebut. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah muqaddimah untuk kita senantiasa memotivasi kita untuk menuntut ilmu syar'i. Jangan sampai kita kendor dalam menuntut ilmu syar'i. Mudah-mudahan muqaddimah ini bermanfaat. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mempelajari kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama' yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat. Seperti biasa, kita akan membicarakan siapa dulu pengarang kitab ini, yaitu Syekh Al-Allamah Muhammad bin Jamil Zainu. Beliau lahir di Suriah, di kota Halab, di Suriah. Jadi beliau bukan orang Arab Saudi, akan tetapi beliau adalah orang Suriah yang lahirnya tahun 1344 Hijriah. 1344 Hijriah. Dan kalau dimasehikan 1925. Berarti sekarang umur beliau 75 dan alhamdulillah beliau masih hidup. Tadi pagi saya nelpon teman saya yang ada di kota Mekah. Saya ingin ta'akud, ingin meyakinkan apakah beliau masih hidup atau tidak. Maka teman saya yang hidup di Mekah tersebut katanya beliau masih hidup. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dan diberikan amal yang baik selama umur masih ada, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau hafal Quran sekitar umur 15 tahun. Karena ketika beliau sudah umur 10 tahun, beliau dimasukkan ke sebuah madrasah yang khusus di dalamnya belajar ilmu qiraat dan ilmu kitabah. 5 tahun di sana, akhirnya beliau hafal Quran dengan dari juz pertama sampai juz yang ke-30. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan sekolah sampai SMA masih di Suriah, dan setelah itu di tahun 1948 beliau mendapatkan ijazah SMA. Lalu beliau mengajar di sebuah sekolahan selama 29 tahun. Setelah itu beliau tinggalkan pengajaran tersebut, lalu beliau umrah pada tahun 1399. Beliau lahir 1344. Berarti ketika beliau umrah umurnya berapa? 1399, berarti 55 tahun. Ya. Beliau ketika itu umrah umur 55 tahun. Kemudian beliau bertemu dengan Samahatul Allamah Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah Ibnu Baz rahimahullahu taala. Beliau bertemu dengan Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala, dan Imam Ibnu Baz mengetahui akan akidah beliau, yaitu mengikuti ajaran Ahlus Sunnah yang berpahamkan salafus saleh. Akhirnya Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala mempercayai beliau untuk menjadi mudarris, menjadi guru di Masjidil Haram Mekah di waktu haji. Dan setelah selesai musim haji, beliau diutus oleh Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala ke Yordania. Kemudian setelah itu beliau tinggal di sana menjadi imam dan khatib dan juga mudarris untuk Al-Qur'an. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan di tahun 1400 Hijriah beliau datang lagi ke Mekah untuk umrah. Dan
beliau tinggal di sana sampai setelah haji. Kemudian akhirnya beliau pun diperintahkan atau diminta untuk menjadi guru di sekolah yang ada di Mekah sampai sekarang masih ada, yaitu sekolah Darul Hadits Al Khairiyah di kota Mekah. Kemudian beliau pun akhirnya mengajar di sana, dan para ikhwah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau mengajar di sana, mengajar tafsir, tauhid, Al-Qur'an dan yang lain-lainnya. Dan akhirnya beliau di Mekah sampai sekarang ini beliau menulis beberapa kitab, baik yang besar ataupun yang kecil, dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Perancis, Bangladesh, Indonesia, Turkiya, Urdu dan yang lain-lainnya. Dan beliau karang atau beliau namakan judul buku beliau itu Silsilatit Taujihat Al-Islamiyah, artinya silsilah atau rangkaian bimbingan Islam, ya, rangkaian bimbingan Islam. Itulah sedikit cerita tentang siapa Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Dan sebenarnya beliau ini ketika beliau sebelum bertemu dengan Imam Ibnu Baz rahimahullah, dulunya ketika di Suriah beliau pernah ikut tarekat Qadiriyah. Kemudian juga sebelumnya ikut pernah tarekat Syadziliyah dan yang lain-lainnya. Masih banyak cerita tentang beliau, mungkin minggu depan saya akan ceritakan lagi karena banyak faedahnya. Kemudian yang paling menarik dari cerita beliau ini adalah bagaimana beliau mengambil atau beliau mendapatkan petunjuk kepada ajaran tauhid, yaitu kepada ajaran menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Kata beliau rahimahullahu taala, beliau pernah membaca kepada seorang syekh sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, maka minta pertolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian yang menarik adalah ketika beliau membaca syarah dari hadis ini, yaitu yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, "Tsumma in kanatil hajah allati yas'aluha lam tajril 'adah bi jiryaniha ala aidi khalqihi qatalabil hidayah wal ilm wa shifa'il marda wa husulil afiyah sa'ala rabbahu dzalika. Amma su'alul khalq wal i'timadu alaihi famadmum." Artinya, kemudian kalau seandainya ada keperluan, maka dia minta akan keperluan tersebut, ya, sampai seperti minta hidayah dan ilmu dan juga penyembuhan dari penyakit dan juga keselamatan, maka seorang hamba harus minta hal tersebut kepada Rabb-nya. Sedangkan minta kepada makhluk dan bersandarkan kepada para makhluk, maka ini tercela. Kemudian kata Syekh Muhammad Jamil Zainu hafizahullah taala, dia berkata kepada syekhnya, "Ya Syekh, ini hadis menunjukkan bahwasanya seseorang tidak boleh beristi'anah kepada selain Allah, minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Syekh ini menjawab, "Bal tajuz." Akan tetapi boleh wahai Muhammad Jamil Zainu, boleh minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku berkata kepada Syekhku, "Wa ma dalilu?" Dalil engkau apa wahai Syekh membolehkan untuk minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Lalu Syekh ini pun marah sambil berkata, "Inna ammati taqulu ya Syekh Sa'ad wa huwa madfunun fi masjid tasta'inu bihi fa aqulu laha ya ammati wa hal yanfa'uka Syekh Isa fa aqulu laha ya ammati." Kemudian si Syekh ini berkata, Syekhnya Muhammad Jamil Zainu ini berkata, "Sesungguhnya bibiku mengatakan bahwasanya Syekh Sa'ad
Ya, bibiku ini minta pertolongan kepada orang yang sudah dikubur. Kemudian aku pun mengatakan kepada bibiku tersebut, ya ammati, wahai bibiku, aku minta pertolongan kepada engkau. Kemudian aku minta pertolongan kepada engkau. Kemudian bibiku mengatakan, mintalah pertolongan kepada orang yang sudah dikubur tersebut. Fayatadakhalu 'ala Allah fayashfiyani. Kemudian mintalah pertolongan kepada orang yang dikubur tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam orang tersebut dan akhirnya orang tersebut bisa menyembuhkan aku. Artinya orang yang di dalam kubur tersebut bisa menyembuhkan aku. Kemudian aku berkata kepada Syekh, innaka rajulun alim qadaita umrak fi qiraatil kutub. Sesungguhnya engkau wahai Syekhku adalah seorang yang alim. Engkau telah menghabiskan umurmu di dalam membaca kitab-kitab. Tsumma ta'khudhu aqidataka min ammatikal jahilah. Akan tetapi kenapa kemudian engkau mengambil akidahmu dari bibimu yang bodoh? Faqala li indaka afkarun wahabiyah. Lalu Syekh Muhammad Jamil Jainu ini akhirnya berkata, engkau sekarang ini mempunyai pikiran-pikiran Wahabi. Anta tadhhabu lil umrah wa ta'ti bi kutubin wahabiyah. Engkau dulu pernah pergi umrah kemudian mendatangkan kitab-kitab Wahabi. Akhirnya Syekh pun singkat cerita beliau bertemu dengan Syekh Ahlus Sunnah di Suriah dan akhirnya Syekh Ahlus Sunnah tersebut benar-benar menjawab dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah habis Isya kita akan teruskan. Demikian wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.